Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat literasi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jin merupakan salah satu hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala tersembunyi, tidak terlihat oleh manusia, dan mempunyai tipu daya muslihat yang sangat kuat bagi orang yang imannya lemah. Adapun orang yang imannya kuat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak takut sedikit pun dengan tipu daya muslihatnya. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarina minal jin." Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, "Termasuk Anda wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Termasuk saya wahai sahabatku, hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai jin qarin, yaitu jin pendamping yang menghiasi perbuatan dosa dan maksiat, kecuali para nabi dan rasul dan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada mereka bangsa jin kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh setiap manusia. Mereka mampu mendengarkan berita-berita dari langit kemudian disampaikan kepada para dukun, dan mereka menambahkan banyak kebohongan yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW, langit dijaga oleh para malaikat dan meteor sebagai pelontarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 8-9, "Wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastamil ana yajidilahu shihaba rasada." Dan sesungguhnya kami bangsa jin telah mencoba mengetahui rahasia dari langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang ketat dan panah-panah api. Sesungguhnya kami bangsa jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dan mendengar berita-beritanya. Akan tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dan mendengar berita dari langit pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai dan membakarnya. Dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan bahwa bangsa jin terbagi menjadi 3 macam jenis, seperti yang disabdakan beliau, yaqulu SAW, "Al-jinnu salasatu asnaf, fasinfun lahum ajnihatu yatiruna biha fil hawa, fasinfun hayatul wal kilab, wasinfun yahuluna wa yat'anuna." Jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap, mereka biasa terbang di udara. Kedua, jin berupa ular dan kalajengking. Dan yang ketiga, jin yang bertempat tinggal atau berpindah-pindah serta berpetualang. Hadis riwayat Tabarani dan Hakim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kalangan bangsa jin kebanyakannya juga menyerupai sebagai anjing hitam dan kucing hitam, karena yang berwarna hitam adalah sumber kekuatan syaitan la'natullah alaih. Dan terkadang juga jin menyerupai manusia biasa, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam surat Al-Anfal ayat 48 yang dikisahkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu suku Quraisy yang berada di Mekah punya masalah dengan suku Kananah, disebabkan ada seorang dari suku Kananah membunuh seseorang dari suku Quraisy, dan terjadilah cekcok di antara mereka. Lalu keluarga korban dari suku Quraisy menuntut suku Kananah agar pelaku itu dikisos atau membayar denda 100 ekor unta. Keluarga korban dari suku Quraisy lebih memilih untuk menerima 100 ekor unta daripada membunuh pelaku ini untuk dieksekusi. Akan tetapi rupanya si pelaku ini merasa aman dari suku Quraisy. Dia pun masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf. Salah satu saudara korban yang terbunuh dari suku Quraisy melihatnya sedang tawaf. Kemudian dia datang lalu membunuh si pelaku ini dari suku Kananah. Kemudian jasadnya digantung di Ka'bah. Kabilah dari suku Kananah ini akhirnya tidak terima dan menuntut suku Quraisy untuk mengembalikan mayat tersebut. Namun suku Quraisy menolak, maka terjadilah perseteruan di antara mereka. Perseteruan antara suku Quraisy dan suku Kananah ini terjadi sebelum mereka ingin menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Timbullah keraguan dari kabilah suku Quraisy apabila menyerang Rasulullah SAW. Bisa saja setiap saat suku Kananah datang ke Mekah untuk menyerang suku Quraisy karena masalah belum selesai. Jadi mereka ragu apabila suku kafir Quraisy telah membentuk pasukan pergi ke Madinah untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin
mereka tidak bisa menyelamatkan kabilahnya dari suku Kanana. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan disitulah kesempatan jin menjelma menjadi Suraka bin Malik al-Jus'umi. Perlu diketahui Suraka bin Malik ini adalah kepala suku Jus'um, dan Jus'um adalah cabang terbesar dari suku Kanana. Adapun lokasi Kanana jaraknya jauh dari Mekah, namun jin datang menjelma menjadi Suraka bin Malik kemudian bergabung di majelis suku kafir Quraisy serta menghasut mereka dengan berkata, "Tidak usah kalian ragu, aku yang memberi jaminan kepada kalian dari suku Kanana bahwa suku Kanana tidak akan menyerang kalian." Padahal ini suku Kanana sudah siap-siap mau menyerang suku Quraisy. Mereka pun terbujuk dengan hasutan jin dan merasa tenang karena Suraka bin Malik adalah salah satu pemimpin suku Kanana yang kebijakannya didengar. Ini mengingatkan kita bahwa jin, syaitan laknatullah alaih, itu tidak ingin agama Islam tersebar. Mereka ingin berusaha menghancurkan agama Islam. Di sisi lain juga menandakan bahwa jin atau syaitan laknatullah alaih itu pada umumnya tidak tahu tentang hal-hal yang gaib. Mereka tidak tahu kalau nanti terjadi perang Badar, kaum muslimin yang akan menang atas kaum kafir Quraisy. Jin yang menjelma menjadi Suraka bin Malik berhasil memotivasi suku kafir Quraisy untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Maka jin pun berkata, "Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang terhadap kalian pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini pelindung kalian." Maka tatkala kedua pasukan sudah berhadapan, jin melihat ternyata pasukan muslimin dibantu oleh para malaikat. Jin pun berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak dapat lihat, dan sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat keras siksaannya." Kata sebagian ulama tafsir, jin pada saat itu hadir di perang Badar, kemudian dia melihat para malaikat yang sangat banyak turun dan membantu kaum muslimin, maka kaum muslimin pun memenangi perang Badar. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita bahwa jin itu ada jin kafir dan jin muslim. Berbeda dengan jin muslim, jin kafir itu selalu mengganggu dan membisikkan kepada manusia yang beriman serta menghiasi kemaksiatan mereka dan dosa, memberikan keraguan terhadap orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza hatta yaqul lahu man khalaqa rabbuk fa idza balaga dzalika falyasta'iz billahi walyantahi." Nah, dalam hadis tersebut, jika datang syaitan di antara kalian berkata, "Siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu?" Sampai setan berkata, "Siapa yang menciptakan Tuhanmu?" Apabila telah sampai bisikan itu ke telinga kalian, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hilangkan pikiran tersebut. Sedangkan jin muslim tidak mengganggu manusia karena mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya mirip dengan kehidupan manusia seperti halnya makan, minum, menikah, dan tidur, serta mempunyai tempat tinggal. Mereka suka tinggal di tempat yang baik, wangi, bersih, dan mereka masuk ke dalam masjid. Sedangkan jin kafir, mereka mengkhususkan diri tinggal di padang pasir, hutan, reruntuhan bangunan, rumah-rumah kosong, kuburan, dan tempat-tempat yang najis. Ada juga jin yang tinggal bersama dengan manusia di rumah mereka, akan tetapi manusia tidak melihatnya dan berkumpul di tempat-tempat maksiat dengan suara musik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada umatnya agar sebelum masuk kamar mandi atau WC hendaknya berdoa terlebih dahulu, sebagaimana dalam hadisnya an Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inna hadhil khusyusya muhtadara fa idza ata ahadakumul khala'a falyakul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, apabila masuk kamar mandi atau WC hendaklah membaca doa seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jin juga senang berada di tempat hiburan, pasar, di mana kehadiran mereka sering menyesatkan manusia dan membuat kerusakan di antara mereka. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu suq wa la akhir man yakhruju minha fa innaha ma'araqas syaitan wa biha yansibu rayatah. Jika engkau bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar darinya, karena pasar merupakan medan pertempuran syaitan dan di sanalah ia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun makanan jin dari tulang dan kotoran binatang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mereka, itu semua makanan untuk bangsa jin, dan makanan yang bergizi untuk jin kafir itu adalah darah, karena darah diharamkan oleh setiap manusia beriman dan jin muslim.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang keluar buang hajat. Beliau biasanya berjalan tanpa menoleh. Aku pun mendekati beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bawakanlah untukku beberapa batu agar aku beristinja dengannya. Namun jangan bawakan aku tulang dan kotoran hewan. Abu Hurairah pun membawa beberapa buah batu yang diletakkan di ujung bajunya. Kemudian kuletakkan di sisi beliau, lalu aku berpaling. Setelah beliau selesai buang hajat, aku bawakan batu-batu tersebut kepadanya. Lalu Nabi SAW bersabda, karena tulang dan kotoran merupakan makanan jin, aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan darinya. Jin juga senang makan bersama manusia jika tidak mengucapkan basmalah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahduruhu inda ta'ami fa idza saqatat min ahadakumul luqmah falyamta ma kana biha min adza. Sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam setiap keadaan kalian sampai setan ikut hadir di makanan kalian. Apabila terjatuh satu suapan salah seorang di antara kalian, maka ambil dan bersihkan kotorannya lalu makanlah. Jangan biarkan suapan itu untuk setan, dan janganlah ia mengelap tangannya dengan sapu tangan sampai ia menjilati jari-jarinya, karena ia tidak tahu di bagian makanan yang manakah terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Orang yang paling ditakuti oleh bangsa jin tak lain dan tak bukan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Umar, wa ibnu Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. Istri Rasulullah SAW Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Ada lagi satu kisah yang menggambarkan betapa gagahnya sosok Umar di hadapan bangsa jin. Umar tengah berjalan-jalan di kota Madinah ketika ia bertemu dengan jin yang mengaku paling menakutkan di antara bangsanya. Sementara Umar yang tak ciut sedikit pun meladeni kesombongan jin tadi. Lantas keduanya terlibat dalam sebuah perkelahian. Namun tak perlu waktu lama bagi Umar untuk mengalahkan jin hingga telak. Beberapa hari kemudian ternyata jin tadi belum putus asa. Ia kembali mendatangi Umar dan memamerkan kesombongannya. Berkata Umar radhiyallahu anhu dengan santainya, kenapa lengan jin itu kurus sekali, mirip dengan lengan anjing? Jin menjawab, aku adalah jin yang paling kuat di antara jin sebangsaku, kata jin dengan sombong. Memang jin tersebut bisa dibilang paling besar dan kuat dibanding jin-jin lain, tetapi tak ada rasa gentar sedikit pun hingga singgah di hati Umar. Tanpa banyak perbincangan, keduanya kembali terlibat perkelahian. Sayang bagi jin, ternyata Umar masih terlalu kuat dan tangguh untuknya, sehingga jin menerima kekalahan untuk kedua kalinya. Umar yang terlalu geram dengan jin ini akhirnya menahannya dengan sangat kuat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terlihat enggan melepaskan jin di hadapannya tersebut. Berkata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak akan melepaskanmu kecuali kalian memberitahu kepadaku sesuatu yang bisa melindungiku dari kalian. Tegas Umar. Jin menjawab dengan ketakutan, yaitu ayat kursi. Setelah itu barulah Umar radhiyallahu anhu melepaskan jin tadi. Keduanya tak pernah lagi bertemu lantaran jin sangat takut dan tak mau lagi berurusan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW bersabda, apabila kalian sedang berada di rumah, maka bacalah ayat kursi sampai syaitan keluar dari rumah kalian. Sesungguhnya syaitan itu keluar dari rumah kalian seperti keledai dan tidak akan kembali lagi sampai keesokan harinya. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah sahabat literasi, jin tidak mempunyai kekuatan sedikit pun kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga halnya jin tidak mengetahui sedikit pun tentang perkara yang gaib, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia adalah Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga para malaikat di muka dan di belakangnya.
Kisah Umar tadi merupakan pelajaran penting kepada kita semua agar tidak takut sedikit pun dengan bangsa jin. Bahkan kita harus melawannya dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Wallahu a'lam bishawab.